Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam persekutuan antar keluarga. Sebelum kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini Engkau selalu ada bagi kami. Dan pada saat ini kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar akan tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sudah memasuki hampir di akhir bulan November tahun 2021. 1 tahun hampir kita lewati. Pastinya banyak pengalaman, banyak persoalan juga dalam hidup kita. Tapi kita percaya, kita ada sampai saat ini, sampai detik ini, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas tentang penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Tema renungan kita pada hari ini adalah nyata penyertaan Tuhan, yang terambil dari Keluaran pasal 13 ayat 20-22 dan Keluaran 15 ayat 22-27. Keluaran 13 ayat 20-22, beginilah firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam hari. Kemudian dalam Keluaran 15 ayat 22-27, beginilah firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tabrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musibah, kegagalan, dan kemalangan seringkali ada dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Semua hal itu merupakan bagian dari persoalan pergumulan. Pergumulan dan persoalan semacam itu dapat terjadi, dialami, dan menimpa semua orang tanpa kecuali, termasuk pengikut Tuhan Yesus. Di tengah beragam persoalan, pergumulan yang sukar itu, seringkali muncul pertanyaan di dalam pikiran kita. Mengapa semua itu terjadi dan menimpa hidup kita? Di manakah Tuhan yang berjanji menyertai kita? Tidak sanggupkah Dia
membela kita dari semua pergumulan dan persoalan itu? Jika pengertian dan pemahaman kita tentang Immanuel atau Allah menyertai itu lemah, maka bisa jadi kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi sangat kecewa dan marah kepada Allah ketika persoalan itu terus ada dalam kehidupan kita. Lalu kita keluar dari komunitas orang-orang beriman karena kita pikir bahwa Allah tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengerti tentang arti penyertaan Allah dalam hidup kita. Pada sisi lain, kita juga harus memahami secara benar ketika berada di tengah-tengah persoalan dan pergumulan. Kita tidak sendiri, karena ada Allah di setiap musim hidup kita. Bila kita sudah sampai kepada pengertian dan pemahaman seperti di atas, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan Allah. Kita tidak akan pernah mundur dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah membelakangi Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah, apa yang harus kita pahami tentang penyertaan Allah dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Keluaran 13 ayat 20-22 dan Keluaran 15 ayat 22-27, maka ada beberapa hal yang harus kita mengerti dan kita pahami tentang penyertaan Allah dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti kita bebas dari persoalan dan pergumulan. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan Allah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Dalam Keluaran 13 ayat 20-21, saya akan membacakannya. Keluaran pasal 13 ayat 20-21. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hal ini berarti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti ia menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada satu masalah pun yang dapat datang kepada kita. Tetap saja masalah akan ada dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita percaya adalah Tuhan tetap menyertai kita. Dan yang kedua adalah, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti semua yang kita butuhkan selalu tersedia dan tercukupi semua. Pada umumnya kita menginginkan supaya semua kebutuhan hidup kita selalu tersedia dan tercukupi. Dan kalau Allah menyertai hidup kita, pastilah kita berpikir bahwa Dia, Tuhan, menyediakan dan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Faktanya adalah, penyertaan Allah dalam hidup kita bukan berarti semua yang kita butuhkan itu selalu tersedia. Dalam Keluaran 15 ayat 24, di sana dikatakan bahwa, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Seringkali kita mengalami kekurangan dan masalah ekonomi lainnya. Usaha dan bisnis kita gagal, mungkin kita pernah ditipu orang dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal mungkin kita sudah setia melayani, sudah bekerja dengan benar, beribadah dengan setia, dan memberi bagi pekerjaan Allah. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka masih mengalami masalah.
Janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau yang tidak kita punyai. Karena perlu kita ketahui bahwa persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan. Dan itu merupakan proses dalam kehidupan kita agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah penyertaan Allah dalam hidup kita menuntut kita untuk mendengar dan melakukan perintah-perintahnya. Bukti bahwa Allah ada bersama kita adalah Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Setelah kita mendengar apa yang Allah firmankan kepada kita, maka kita harus melakukannya. Dalam melakukan perintah Allah, maka kita harus mengikuti instruksinya. Dalam Keluaran 15 ayat 26 di sana dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan menginginkan setiap kita untuk menaati perintah-Nya, agar kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam kondisi apapun, baik dalam suka dan duka, dalam persoalan dan pergumulan, kita terus percaya dan berharap kepada-Nya. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami kembali akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin setiap kami saat ini ada dalam permasalahan, pergumulan, persoalan, tetapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, mungkin pada saat hari ini, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan selalu ada dalam hati kami, untuk selalu menyertai, untuk selalu melindungi kami dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.